Cara mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di Bank BTPN. Oke, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Teman-teman yang sedang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, BTPN adalah salah satu bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR, kredit usaha rakyat. Nah, kenapa kita harus memilih pinjaman KUR? Karena KUR itu adalah pinjaman dengan bunga yang paling kecil daripada pinjaman-pinjaman yang lainnya ya. Ini disubsidi oleh pemerintah. Kemudian untuk KUR mikro ya, itu 10 juta sampai dengan 100 juta bisa tanpa jaminan. Sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, teman-teman, di sini ada dua ya, yaitu mikro dan juga kecil. Kalau mikro itu 10 sampai 100, kemudian kalau kecil tuh 100 sampai 500 juta. Kurang lebih bank yang lain juga sama ya. Dan kemudian teman-teman untuk jaminan, yang mikro tanpa jaminan, kemudian yang kecil dengan jaminan. Tetapi biasanya ini tergantung juga kantor cabangnya masing-masing ya, tergantung juga petugasnya, bisa saja berbeda ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu untuk jenis kredit, untuk yang mikro dan juga kecil itu bisa untuk modal kerja dan juga untuk investasi. Selanjutnya untuk jangka waktunya, yang mikro modal kerja itu 3 tahun, investasi 5 tahun. Kalau untuk yang kecil modal kerja sampai dengan 4 tahun dan investasi sama, maksimal semuanya adalah 5 tahun ya. Dan setelah itu untuk suku bunga semuanya sama 6% per tahun atau 0,5% per bulannya. Oke, setelah itu teman-teman untuk persyaratannya silahkan teman-teman simak ya agar tidak gagal ya. Yang pertama, tidak memiliki pinjaman KUR di tempat lain meskipun itu adalah memakai nama pasangan kita ya. Kemudian tidak memiliki pinjaman modal usaha di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Apabila pinjaman berupa kartu kredit, kepemilikan KPR ya, dan juga kredit kendaraan bermotor ya, leasing, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga masih diperkenankan untuk mengajukan KUR ya. Jadi teman-teman kalau hanya KPR, leasing itu masih bisa ya. Setelah itu mengisi formulir permohonan kredit dan pembukaan rekening. Ini langsung datang ke kantor cabang. Kemudian usaha debitur masih berjalan dan telah berjalan selama minimal 6 bulan. Jadi bukan untuk yang baru mau buka usaha, tapi yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Kemudian bukan merupakan jenis usaha yang ilegal atau jenis usaha yang dilarang. Usia minimum 21 tahun atau 18 tahun kalau sudah menikah ya. Dan yang pasti hanya untuk warga negara Indonesia. Kemudian memiliki riwayat pinjaman yang baik, tidak pernah nunggak ataupun ngemplang di tempat lain ya. Oke, setelah itu untuk dokumennya apa? Dokumennya untuk yang KUR mikro adalah aplikasi permohonan kredit ya dan pembukaan rekening, nanti ada di bank. Kemudian dokumen identitas ya, KTP, kartu keluarga, kemudian juga kalau ada akta cerai ataupun surat nikah ya. Dan setelah itu juga NPWP silakan persiapkan ya, dan juga surat izin keterangan usaha. Itu biasanya dari kelurahan. Setelah itu adalah dokumen pengikatan kredit, ini disiapkan oleh bank, dan juga perjanjian kredit ini disiapkan oleh pihak bank ya. Oke, kemudian untuk yang KUR kecil itu dokumennya adalah yang pertama KTP, kemudian kartu keluarga ataupun akta nikah ya, ataupun akta cerai kalau yang sudah cerai. Kemudian NPWP, kemudian surat izin keterangan usaha NIB ya. Kemudian untuk plafon 100 juta sampai 500 juta juga harus melampirkan jaminan tambahan. Bisa tanah, bisa kendaraan bermotor, ataupun juga nanti teman-teman bisa menggunakan hal yang lain yang teman-teman bisa negokan langsung ke petugas BTPN ya. Kemudian untuk pengikat kreditnya adalah perjanjian kredit dan juga surat pengikatan agunan. Teman-teman silakan dibaca ya, boleh dihentikan video ini dan dibaca perlahan-lahan ya agar tidak ada yang kelewat ya. Mulai dari persyaratan, kemudian dokumen KUR mikro ataupun KUR kecil sesuai plafon teman-teman yang ingin diajukan berapa ya. Oke, setelah itu ya teman-teman tinggal langsung saja bertanya atau datangi kantor cabang BTPN terdekat ya, ataupun teman-teman untuk bertanya lebih lengkap bisa langsung ke BTPN Care 1500300. Oke, seperti itu saja. Mungkin masih ada yang bingung, boleh langsung saja bertanya di kolom komentar, nanti akan aku jawab pertanyaannya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.